Ya, jadi memang kan secara geografi Aceh itu dekat ke Malaysia, Singapura, Ya. Thailand, ya, terus ke apa Kamboja relatif dekat lah itu. Nah, jadi kita dorong hari ini anak-anak bisa bersaing di level Asia Tenggara. Artinya kita kirim ya. Jadi ada beberapa kampus yang tahun ini masih terbatas di Malaysia yang kita kirim satu semester belajar di sana dengan harapan mereka mendapatkan atmosfer internasional. Jadi Ya. kan di kampus di Malaysia itu ada yang mahasiswanya dari seluruh negara ada di sana. Nah, jadi kita punya kerjasama dengan Inti University. Kita tempatkan anak-anak kita di sana satu semester. Jadi mereka belajar di sana satu semester dengan harapan membuka jejaring secara internasional. Telah terbit majalah Kampus Indonesia edisi ke-9, Juli 2025. Dengan pembahasan utama antara lain, akreditasi penting, tapi reputasi lebih penting. Institut Teknologi Sumatera mempunyai lahan kampus terluas di Indonesia. Mimpi-mimpi Profesor Madian, Rektor baru Universitas Airlangga Surabaya. Serta, keunikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, di mana aktivitas dimulai pukul 3.55 dini hari. Untuk informasi dan pemesanan, bisa menghubungi kontak yang tertera pada video. Ya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk memperkenalkan perguruan tinggi yang potensial dan berpengaruh di Indonesia, termasuk Universitas Malikul Saleh, Unimal, yang baru saja mencapai akreditasi unggul. Saat ini saya sudah bersama dengan Profesor Dr. Insinyur Hilman Fitra, MT IPM, Asian Engineer, Rektor Universitas Malikul Saleh. Apa kabar, Prof? Alhamdulillah, baik Mas Bambang. Iya. Prof. Irman lahir di Lok Sumawe 7 November 1972, menyelesaikan Ya, D3 Teknik Sipil di Politeknik Universitas Syah Kuala, kemudian ya. S1 di Teknik Sipil Universitas Sumatera Utara, S2 di Universitas Gajah Mada, S3 kembali di Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Malaysia di Terengganu. Meraih gelar insinyur di Universitas Andalas, mengawali karir di Unimal sebagai dosen, pernah menjadi Sekretaris Jurusan Teknik Sipil, Kepala Laboratorium Teknik Sipil, anggota Senat Fakultas Teknik, Dekan Fakultas Teknik, dan saat ini menjadi rektor untuk periode yang kedua sejak 2018. Nah, Prof, mungkin secara singkat bisa diceritakan perjalanan karir yang panjang dan berliku sampai saat ini. Monggo, Prof. Ya, terima kasih Mas Bambang. Saya mungkin koreksi sedikit nih, izin Mas. Ya, ya. Kampus kita Universitas Malikus Saleh. Malikus Salehnya itu satu kata. Oh, ya. Jadi Malikus Saleh ini diambil dari nama Ya, raja pertama ya, di Nusantara yang menyebarkan agama Islam. ya. Letaknya itu kurang lebih sekitar 20 kilometer dari kampus kita ke arah timur ya dari Losmawe. Jadi namanya dulu sebelum dia masuk Islam Malik Al-Saleh. Nah, Hmm. menjadi masuk Islam jadi Malikus Saleh gelarnya. Kalau bicara tentang saya, mungkin saya potong saja. Ya, Jadi di tahun 2002, saya waktu itu sedang bekerja di Sumatera Utara
Nah, tepatnya di satu perusahaan properti terbesar ya di Sumatera malah. Ya. Waktu itu saya menjabat selaku Direktur Operasi PT Irawidaya Utama dan Grup. Jadi kita banyak anak-anak perusahaan ya, jadi holding lah waktu itu. Ya. Sebelumnya saya juga sempat bekerja di RAPP Pelalawan Riau. Ya. Nah, kemudian kan kita ketahui bersama tahun 2002 itu kan Aceh itu masih sedang dilanda konflik itu, Ya. ya konflik besar sebagian masyarakat Aceh dengan pemerintah pusat waktu itu. Ya. Nah, terus saya ketemu teman ya teman-teman di sana waktu saya pulang kampung terus makanya dari saya udah domisili di Medan waktu itu. Ya. Jadi ketemu teman terus dia bilang ayo balik ke Lux Mawai kita bangun kampus. Kebetulan kan saya teknik sipil. Ya. Jadi waktu itu sedang membangun kampus lah. Mungkin orangnya terbatas karena sebagian besar orang Aceh juga kan eksodus ke Medan waktu itu karena konflik. Ya. Nah, saya diajak pulang ke akhirnya bergabung tahun 9 September 2002 tepatnya. Ya. Nah, di situ saya jadi dosen, tapi karena saya teknik sipil butuh untuk pembangunan kampus, jadi diangkatlah menjadi ketua tim direksi teknis waktu itu. Jadi kita Ya. memantau proses pembangunan kampus. Ya. Kemudian di 2003 saya jadi PNS waktu itu. 2003 udah jadi PNS, 2002 belum. Kemudian 2004 saya langsung lanjut S2. Lanjut S2 ke Jogja waktu itu. Ya. Kemudian pulang. Nah, waktu pulang itu karena Aceh kena gempa dan tsunami, Ya. sempat bergabung lah dengan teman-teman Rehab Rekon Aceh waktu itu. Ya. Nah, kemudian 2008 saya nggak salah itu, nah, saya dikasih tugas tambahan lah, disuruh mulai urus kampus gitu. Ya. Jadi awalnya saya jadi sekretaris jurusan 2 tahun, kemudian jadi kepala lab 2 tahun. Nah, kemudian di 2014 diminta membantu bidang akademik Fakultas Teknik Ya. sampai 4 tahun itu. Nah, kemudian setelah itu menjadi di Fakultas Teknik lah, ada 3 tahun. Terakhir jadi rektor sampai dengan hari ini. Nah, itu singkatnya demikian, Ya, Mas Bambang. baik. Baik, Prof, kalau tidak salah Unimal ini mulai dari universitas swasta ya. Jadi ketika Prof masuk 2002 itu sudah menjadi negeri kalau tidak salah. Iya, jadi Unimal itu didirikan oleh Bupati Kepala Daerah Kabupaten Aceh Utara, eh, Tengku Wahab Dahlawi ya. Beliau bupati waktu itu. Jadi kampus ini yayasannya oleh pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Nah, kemudian waktu saya masuk udah negeri karena penegriannya itu inisiasinya itu oleh Gus Dur. Yang tanda tangan SK penegrian itu sudah Ibu Megawati 1 Agustus 2001. Jadi ini sudah 24 tahun penegrian. Ya. Nah, kemudian apa yang menjadi perkembangan baru setelah menjadi negeri ini, Prof? Iya, jadi kita negeri kan masih dalam zona konflik. Jadi waktu itu masih sangat inilah pembangunannya tertatih-tatih ya, suasananya kan tidak kondusif. Mahasiswanya juga sangat terbatas waktu itu. Nah, jadi mulai agak menggeliat itu 2010 kalau saya nggak keliru itu. 2010 kemudian mulai ada pembangunan itu di 2015 ya, itu ke atas sudah mulai ada pembangunan. Seiring dengan kondisi Aceh yang sudah lebih kondusif kan, karena kan 15 Agustus 2005 itu kan Aceh berdamai dengan pemerintah pusat kan. Ada MOU Helsinki 15 Agustus 2005 itu tsunami. Nah, jadi setelah itu mulailah ada pembangunan dan 2010 itu sudah agak mulai masif lah pembangunan, lumayan banyak udah. 2010.
Kemudian di masa saya itu di 2019, nah kita dapat kepercayaan dari pemerintah pusat mengelola dana hibah untuk membangun pengembangan Universitas Maliku Saleh, baik fisik maupun sumber dayanya. Nah, itu mulai titik baliknya kira-kira kapan, Prof? Setelah ada konflik, perkembangannya susah, mahasiswanya sedikit. Nah, mulai berkembang, jumlah mahasiswa menjadi banyak, dosen-dosen menjadi banyak, fasilitas kampus dan sebagainya mulai baik. Itu mulai kapan? Itu saya pikir mulai bertambah mahasiswa 2020. Ya, jadi dari 2020 sampai dengan hari ini itu penambahan mahasiswanya signifikan. Ya. Jadi kalau secara umum mungkin ada penurunan jumlah peminat ya mahasiswa Ya. atau yang tamat SMA jadi mahasiswa di kita itu walaupun tidak merata di semua studi, tapi dari total keseluruhan itu animo yang mau kuliah ke Unima setiap tahun meningkat. Dan tahun ini yang paling banyak saya pikir udah di 6.000, Ya. 6.000-an. Dan hari ini Unimal itu mahasiswa terbanyak bukan lagi dari Aceh, tapi hari ini mahasiswa paling banyak itu berasal dari Sumatera Utara, Aceh, baru Sumatera Barat. Tapi hampir semua provinsi itu ada wakilannya di Maluku Saleh. Jadi saya sering nyebut Unimal itu kampusnya Bhinneka Tunggal Ika, kampus yang mempersatukan NKRI. Jadi di daerah yang berlaku syariat Islam, ya, tapi semua perbedaan itu bisa disatukan di Maluku. Jadi mahasiswa itu saya pikir mendapat kesempatan dan hak yang sama walaupun latar belakangnya beda-beda. Ya. Di Aceh sudah ada beberapa perguruan tinggi negeri, termasuk Universitas Syekh Kuala, ya, ada beberapa UIN dan sebagainya. Nah, apa yang menjadi kekhususan atau fokus keistimewaan dari Unimal? Iya, jadi kalau saya datang kunjung ke daerah, biasanya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, itu sekolah-sekolah SMA itu sangat ini ya, sangat berkeinginan saya masuk sekolahnya. Jadi kalau kepala sekolahnya atau gurunya tahu saya datang, pasti dia undang ke sekolah-sekolahnya untuk ngasih motivasi ke anak-anak yang di kelas 12 terutama. Jadi itu mereka nyatakan hari ini anak-anak kami itu lebih suka memilih Maluku Saleh. Ada 3 faktor. Jadi yang nomor 1 memang, alhamdulillah, Unimal itu dipercaya oleh kementerian selaku pengelola beasiswa KIP kuliah terbesar di Indonesia. Kita yang dipercaya. Jadi lebih 50% mahasiswanya itu dapat KIP kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua, karena di Aceh itu berlaku syariat Islam, jadi orang tuanya waktu melepaskan anaknya merantau ke Luk Semawe, mereka tidak khawatir pergaulannya akan bebas, akan liberal, itu dia nggak khawatir karena ada budaya, ada adat yang akan menjaga itu. Itu kelebihan kedua. Yang ketiga, Luk Semawe itu kota yang biaya hidupnya termasuk kategori termurah di Indonesia. Jadi di tempat kita itu masih ada nasi harganya 5.000, masih ada kue harganya 500. Nah, jadi uang saku dari KIP kuliah itu ternyata juga kelola dengan baik bisa berlebih. Nah, ini menjadi kelebihan bagi calon mahasiswa dan orang tuanya. Jadi artinya kalau mau kuliah ke Saleh, itu anak-anak yang tidak beruntung secara ekonomi dapat kesempatan yang besar. Nah, itu yang membuat semakin tahun itu animo anak-anak itu meningkat. Ditambah lagi hari ini fasilitas kita itu saya pikir udah yang terbaik juga di Aceh. Fasilitasnya, kemudian akreditasinya juga sudah sama lah dengan kampus-kampus yang duluan hadir di Republik. Saya pikir itu Mas Bambang. Ya, baik. Nah, memang sekarang Universitas Malikul Saleh ini mendapat akreditasi unggul.
Tapi sebelum bicara tentang itu, Prof, tadi kan motivasi karena didorong oleh kemudahan untuk kuliah di Malikul Saleh ini. Tetapi kalau dari segi ketertarikan terhadap program studi yang diselenggarakan, itu seperti apa program studi yang ada di Malikul Saleh? Iya, jadi kita punya visi, memang Ya, menjadi universitas unggul ya, di tingkat internasional ya. berbasis potensi lokal. Hmm, Jadi ada potensi yang kami miliki itu tidak dimiliki oleh daerah lain. ya, ya, Pertama, nomor satu itu adalah letak geografis Aceh Lok ya, Mawai. Nah, jadi Aceh itu dan Lok Mawai khususnya, lautnya itu penuh dengan sumber daya migas, ya, minyak dan gas. Kemarin Pak Prabowo beberapa waktu lalu menyatakan ditemukan ladang gas terbesar di Blok Andaman, lepas pantai Aceh. Nah, kemudian daratannya itu daerah yang sangat subur, pertaniannya subur sekali. Nah, jadi ini modal dasar ya, letak geografis tadi. Sehingga di Unimal itu memang fakultas tekniknya lebih kita dorong ke depan ya untuk bisa melahirkan inovasi, mengelola sumber daya yang ada. Kemudian yang kedua, bicara tentang eh, konflik ya. Saya pikir Aceh itu termasuk salah satu daerah, salah satu wilayah yang penyelesaian konfliknya sangat baik dan ya, mungkin bisa menjadi contoh bagi yang lain. ya, Nah, sehingga ini menjadi kekuatan kami. Jadi terutama dalam aspek ilmu sosial. Jadi ya, kalau bicara resolusi konflik, ya, bagaimana menjaga perdamaian, itu mungkin bisa belajar ke Unimal. Karena banyak pakar-pakar yang memang konsen ke bidang itu. Nah, itu kelebihan yang kedua ya terkait belajar perdamaian. Dan anak-anak dari negara-negara berkonflik di Asia Tenggara juga hari ini datang ke Unimal untuk melanjutkan pendidikan seperti di Thailand, Korea Selatan ya yang kita juga berkonflik itu datang ke Maluku Saleh dan Dewan Perwakilan Rakyatnya Moro itu juga sudah pernah berkunjung ke kita. ya, Dia belajar pemerintah Aceh dan seharusnya tahun lalu mereka sudah kirim mahasiswanya untuk belajar di Maluku Saleh juga. Jadi Filipina Selatan itu juga mau datang belajar. Kemudian yang ketiga, syariat Islam. Saya pikir kan cuma Aceh ya di ya, Republik ini yang menerapkan syariat Islam. Nah, ini keunggulan di mana nanti orang bisa belajar bagaimana hukum ya. Hukum-hukum itu kalau kita nyebutnya kanun peraturan daerah itu ya, yang disusun berbasis kearifan lokal dan syariat Islam. Sehingga ada hukum-hukum itu yang tidak diselesaikan di pengadilan atau di APH, tapi diselesaikan oleh pemerintah di tingkat desa. Dan ini dibuktikan hari ini kami punya MOU kerjasama dengan Badan Diklat Kejaksaan Agung RI. ya, Jadi para jaksa itu juga melanjutkan pendidikan itu di Universitas Saleh yang fokusnya belajar tentang kanun, tentang hukum hmm, adat, hukum syariah. Dan ini saya pikir tidak ada tempat lain. ya. Nah, jadi minimal ada tiga aspek tadi yang membawa keunggulan Universitas Maluku Saleh hari ini. Demikian Mas Bambang. Telah terbit, Majalah Politik Indonesia edisi ke-10, Juni 2025. Dengan topik Ketua Umum Partai Golkar, tidak yakin DPR RI akan proses usulan pemakzulan Wapres. Benarkah Ketua Majelis Pertimbangan P3 menjual jabatan Ketua Umum pada tokoh luar partai? Benarkah tulis ulang sejarah Indonesia memprioritaskan kepentingan tertentu? Serta, kenaikan 10 kali dana partai mungkin akan jadi kenyataan. Untuk informasi dan pemesanan, dapat menghubungi nomor yang ada pada video. Ya, baik. Nah, kemudian secara formal Universitas Malikul Saleh ini mendapat status akreditasi unggul untuk institusinya dan tidak banyak sampai sekarang kurang dari 200 perguruan tinggi di Indonesia yang sudah mencapai unggul. Nah, ini selain mungkin mengusahakannya juga perlu perjuangan, tetapi setelah tercapai, apalagi yang masih akan diperjuangkan? Iya, jadi Mas Bambang itu
tepatnya 17 Agustus tahun Ya, 2019 waktu itu, pada ya, saat upacara Hari Kemerdekaan RI, waktu itu saya ngomong di situ sama oh, kawan-kawan. ya, Kita harus menjadikan Unimal ini, saya menyebutnya Unimal hebat. Ya, hmm, salah satu indikatornya akreditasinya bisa unggul. Jadi hmm, situ karena APT unggul itu tidak bisa serta-merta. Jadi hmm, proses panjang perjalanannya itu. Jadi kita siapkan itu memang dalam 5 tahun. Jadi seharusnya akhir 2024 itu kita sudah mengirim borang untuk dinilai, divisitasi, tapi ada beberapa kendala akhirnya baru datang di tahun 2025. Jadi itu saya se apa ya, setiap waktu itu terus memompa semangat kawan-kawan ya, waktu itu untuk yakin kita mampu, saya bilang. Nah, jadi mulai proses dari program studi dulu yang ya, kita dorong menjadi unggul. Nah, karena tanpa itu nggak bisa nanti APT-nya unggul. Nah, kemudian kita bangun infrastrukturnya, ya, kita tingkatkan risetnya, sehingga publikasi semakin banyak. Jumlah profesor dari 2 orang hari ini sudah 20 orang. Ya. Nah, jumlah penelitian juga tumbuh signifikan. Ya. Jadi anggaran penelitian itu dari 1-2 miliar sekarang udah di angka 19 miliar gitu. Jadi signifikan memang dorong untuk ya, meningkatkan keilmuan kawan-kawan. Nah, apa namanya? Kemudian sesuai dengan visi tadi, jadi kita mau jadi unggul di tingkat internasional. Internasionalnya itu Asia Tenggara. ya, Jadi 2029 kita ingin bicara lebih luas. Jadi sudah bicaranya levelnya Asia Tenggara. Sehingga ya, tahun ini saya sudah mempersiapkan untuk mengirim dosen-dosen muda itu sesuai dengan rencana dari kementerian juga untuk bisa ngirim dosen itu belajar ke S3 terutama ke Rusia dan Cina. Ini yang hmm, sedang kita siapkan. Kebetulan memang kita juga punya kerjasama dengan beberapa universitas di Rusia, ya, yang konsen ingin membantu Aceh. Jadi Aceh juga punya hubungan yang bagus lah dengan kampus-kampus, dengan pemerintah Federasi Kazan di Rusia. Nah, ini kita akan siap ini semua, kita harapkan nanti di 2029 kita sudah punya sumber daya yang lebih kuat, ya, terutama anak-anak muda yang tamatan Cina dan Rusia. Apalagi kita lihat pemerintah kita hari ini kan sudah semakin kuat hubungan dengan BRICS. Nah, Cina dan Rusia kan bagian dari BRICS. Jadi ingin kita selaraskan ini, Mas Bambang. ya. Baik. Nah, kemudian menjadi perguruan tinggi di level internasional, terutama Asia Tenggara, apa yang akan dicapai di dalam proses pendidikannya? Apakah mendatangkan mahasiswa-mahasiswa dari luar, terutama dari tetangga-tetangga terdekat, atau seperti apa? Ya, jadi memang kan secara geografi Aceh itu dekat ke Malaysia, Singapura, Ya, Thailand, ya, terus ke Kamboja relatif dekat lah itu. Nah, jadi kita dorong hari ini anak-anak bisa bersaing di level Asia Tenggara. Artinya kita kirim ya. Jadi ada beberapa kampus yang tahun ini masih terbatas di Malaysia yang kita kirim 1 semester belajar di sana dengan harapan mereka mendapatkan atmosfer internasional. Jadi ya, kan di kampus di Malaysia itu ada yang mahasiswanya dari seluruh negara ada di sana. Nah, jadi kita punya kerjasama dengan Inti University. Kita tempatkan anak-anak kita di sana 1 semester. Jadi mereka belajar di sana 1 semester dengan harapan membuka jejaring secara internasional. Kemudian secara berkala juga kita ngirim tuh anak-anak kita, mahasiswa kita 1 minggu, 2 minggu untuk melakukan kegiatan internasional. Apakah ikut friend, apakah pertukaran budaya, apakah melakukan KKN internasional dan seterusnya. Di samping dosen-dosen yang kita kirim juga ke sana. iya, baik. Nah, Prof, walaupun baru 2001 ya dari negeri, tapi kan ini semula kan universitas swasta sudah lama. Ya, mungkin alumni-alumninya juga sudah banyak. Ya, mungkin apa yang bisa diceritakan tentang alumni Unimal? Ya, jadi
khusus alumni Fakultas Teknik terutama, Ya. itu banyak yang kerja di perusahaan-perusahaan internasional di industri migas. Karena mereka punya background migas kan, di Aceh itu kan banyak industri migas. Ya. Nah, hari ini mereka ada di Qatar, ada di Afrika, ada di Kanada, yang sudah ada di Australia, ya. Nah, terutama memang ini rumpun ilmunya teknik yang bekerja di migas. Jadi selain mereka juga ada yang bekerja di dalam negeri di Pertamina, di Gresik dan macam-macam itu. Tapi yang di luar biasanya nanti kalau ada kegiatan-kegiatan, walaupun via Zoom, mereka hadir memberikan informasi. Dan ini yang sebenarnya sedang kita dorong, bagaimana anak-anak jurusan kita juga nanti pangsa kerjanya nggak bicara lagi Indonesia, tapi bisa mengisi pangsa kerja yang ada di luar negeri, terutama bidang industri. Nah, ini yang kami sangat tertarik, karena kan Aceh itu keunggulannya kan ada migas, industri migas. Ya. Nah, jadi itu kegiatan yang hari ini mau kita dorong terus, dengan harapan 2029 itu bisa kita wujudkan unggul di tingkat Asia Tenggara. Jadi level pendidikannya, kompetensinya itu sudah bisa kita jual di level internasional. Itu dia, Mas Bambang. Ya. Baik, Prof. Tadi dikatakan bahwa menjadi mahasiswa di Unimal ini lebih dari 50% mendapat beasiswa. Jadi praktis apa ya, kesulitan-kesulitan finansial itu tidak menjadi masalah di Unimal. Nah, seperti apa, Prof? Yang terjadi di Unimal ini, karena banyak perguruan tinggi lain yang biasanya pada mengeluh di penyiapan finansialnya ini. Iya, jadi memang mahasiswa Unimal ini kebetulan 70% itu pendapatannya menengah ke bawah memang. Sementara yang dapat beasiswa itu dari KIP kuliah di angka 51-52%. Masa ada beasiswa lainnya, tapi biasanya itu ongoing baru diberikan. Nah, jadi kita punya komitmen, ya, karena waktu negerian itu kan Gus Dur itu ingin anak-anak Aceh itu dapat pendidikan tinggi. Kalau nggak dapat gratis, ya minimal ada bantuan beasiswa. Itu yang diharapkan almarhum Gus Dur waktu itu. Nah, komitmen itu sampai hari ini kita jaga, Mas Bambang. Artinya, kampus juga memberikan beasiswa buat anak-anak yang tidak mampu membayar UKT, tapi yang sudah ongoing. Misalnya sudah semester 3, semester 4 gitu, kalau nanti misalnya mereka nggak mampu dengan macam-macam alasan keluarganya, itu kita bantu lewat dana zakat yang ada di Unimal. Jadi kita bantu juga. Di samping memang Unimal hari ini masih berkomitmen sebagai kampus dengan UKT rendah di Indonesia. Jadi itu dicek, kita masih rendah, tapi kualitas kita insya Allah lah, walaupun belum di atas, tapi sudah menengah ke atas. Dan alhamdulillah kami mendapat banyak bantuan dari kementerian, Saintek, terutama dalam hal operasional. Jadi sehingga kekurangan UKT ini tertutup dari biaya operasional pendidikan perguruan tinggi negeri. Ya, kalau tidak salah di Aceh banyak perusahaan-perusahaan besar yang beroperasi, ya, terutama tadi dikatakan di bidang migas, bahkan di tambang-tambang yang lain. Apakah itu tidak berperan dalam pendidikan tinggi di Aceh, Prof? Kalau di lokasi kampus kita itu industrinya memang fokusnya migas, ya, selain ada pupuk ya, yang yang lama ya punya PIM itu udah tahun 84 kalau saya nggak salah waktu itu di atau 86. Jadi industri besarnya itu adalah konsentrasinya bidang minyak dan gas. Jadi itu juga memberikan bantuan, ya, ada bantuan selain beasiswa, ada bantuan pelatihan yang diberikan, ada kegiatan-kegiatan yang mitranya Unimal. Jadi SKK Migas itu menunjuk Universitas Maliku Saleh sebagai mitra yang memberikan edukasi terkait dengan industri migas. Jadi itu walaupun kita punya kampus negeri 12, tapi hanya Unimal yang punya mega center yang ditunjuk oleh SKK Migas. Jadi sehingga kegiatan-kegiatan migas itu
oleh K3S dan SKK Migas, mitranya selalu Maluku Saleh. Mereka memberi bantuan, walau memang belum signifikan hari ini, karena juga seperti Mubadala, ya, itu kan masih tahap eksplorasi, ya, belum Ya, eksploitasi. Nah, jadi masih bertahap, tapi mereka terus memberikan bantuan-bantuan dan K3S lainnya. ya. Nah, tadi disebutkan bahwa mahasiswa meningkat terus, walaupun ada juga perguruan tinggi yang mengeluh karena mahasiswanya turun. Setiap tahun berapa yang diterima di Maluku Saleh, Bro? Eh, tahun ini sesuai komitmen kita pada saat awal 2019 mendapat dana hibah dari IDB, ADB, kita sudah punya kota itu sampai dengan 7.100 kota yang diberikan oleh Kementerian Dikti, tapi yang terisi masih di angka 6.000 lebih, 6.000-an. Karena memang ada prodi-prodi yang sekarang kurang menarik calon mahasiswa. Nah, jadi ini alhamdulillah tanggal 31 Juli yang lalu kami mendapat izin menyelenggarakan 2 program studi baru. Jadi ada S3 Ilmu Hukum dan S2 Komunikasi. Dan sekarang kami sedang mempersiapkan 22 program studi baru. Nah, yang kami harapkan program studi baru ini lebih market, ya, artinya lebih menarik calon mahasiswa nantinya. Ini sedang disiapkan, moga-moga dari 22 usulan ini nanti akan mendapat persetujuan dari kementerian yang 50%-nya lah, sehingga nanti yang kota 7.100 ini tahun depan bisa diisi karena ada tambahan prodi-prodi baru. Ya. Lalu ke depan apa yang menjadi target, Bro? Misalnya tahun keberapa jumlah mahasiswanya menjadi berapa gitu? Iya, jadi tahun ini moga-moga akhir tahun Desember nanti kami menyelesaikan 2 gedung kuliah lagi sehingga bisa menambah kapasitas kelas untuk digunakan oleh calon mahasiswa. Nah, kalau nanti ini selesai, kami berharap bisa menerima mahasiswa itu sampai dengan angka 8-9 ribu ya, setelah ini selesai dan prodi barunya bertambah. Kami bercita-cita memang berharap bisa mengelola sampai dengan 30.000 mahasiswa 4 tahun ke depan dengan tambahan program studi baru dengan penambahan ruang-ruang kuliah baru tentunya. Jadi ini yang kita rencanakan tahun ke depan. Tetapi sebenarnya yang fokus utama kita ke depan ini adalah bagaimana Unimal itu tidak lagi bicara lingkup nasional, sudah harus bicara lingkupnya internasional, fokusnya Asia Tenggara. Nah, jadi 4 tahun ini kita mau fokus di situ. Salah satunya adalah mengirim dosen-dosen muda itu membuka jejaring secara internasional dengan mengirim mereka kuliah di 2 negara yang saya sebut tadi, Rusia dan Cina, di samping negara-negara lainnya seperti Jepang gitu. Jadi nanti mereka pulang 4 tahun lagi sudah punya jejaring secara internasional, memperkuat kedudukan Unimal di level internasional di Asia Tenggara. Itu sasaran 4 tahun ke depan yang kita ingin capai. Mas Bambang. Baik, ya mungkin terakhir. Jadi target pasti sudah dirumuskan di dalam program-program. Tapi apa yang masih menjadi mimpi-mimpi Prof. Herman untuk melihat Maluku Saleh ke depan ini? Yang saya masih agak bersedih sebenarnya yang saya belum bisa wujudkan dari yang saya targetkan itu mewujudkan rumah sakit pendidikan di kampus. Nah, ini memang belum. Di awal tahun 2025 ini, waktu itu rumah sakit kita mau dilanjutkan pembangunannya oleh Kementerian PU. Nah, kemudian karena ada Impres nomor 1 efisiensi, akhirnya ini dipending. Nah, ini saya agak sedih gitu. Terus terang, jadi rumah sakit representatif yang ada di Losmawe, khususnya Aceh Utara, itu nggak ada. Nah, maka mohon maaf lah, banyak kita, saudara-saudara kita di Aceh itu berobatnya kan ke Malaysia. Itu yang juga disampaikan oleh pemerintah kita kan, banyak sekali
masyarakat ke tempatnya ke Malaysia. Kalau Aceh itu biasanya ke Penang, gitu, Pulau Penang, karena dekat ya. Dan saya berharap kalau nanti rumah sakit ini bisa lahir, kemudian dikelola oleh dosen kita semua yang keilmuannya terus diasah, ditambah, ini bisa berikan pelayanan bagi masyarakat ya, sehingga kebutuhan dasar masyarakat yang ada di pesisir utara Aceh itu bisa kita bantu dengan ada rumah sakit. Itu mimpi besar sebenarnya, yang saya belum bisa wujudkan itu, Mas Bambang. Ya. Selama ini rumah sakit pendidikannya menggunakan apa di Malikul Saleh? Masih menggunakan rumah sakit pemerintah Kabupaten Aceh Utara, dan kalau ada yang poli-polinya tidak ada di rumah sakit Aceh Utara, kita kirim ke rumah sakit Pirngadi di Medan. Ini yang memang menjadi tantangan terbesar ya bagi kami untuk segera mewujudkan ada rumah sakit. Baik, terima kasih sekali Profesor Dr. Insinyur Hirman Fitra, MT IPM ASEAN Engineer, Rektor Universitas Malikul Saleh atau Unimal. Banyak sekali yang sudah disampaikan, mudah-mudahan menambah pengetahuan wawasan kita, dan terutama adalah adik-adik generasi muda yang ingin meneruskan studinya di Malikul Saleh. Kemungkinan mendapat beasiswa sangat besar, biaya hidup murah, gitu ya. Jadi juga banyak program-program studi yang hanya ada di Malikul Saleh. Saya kira seperti itu, Prof. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Bambang. Terima kasih, Prof. Telah terbit majalah Kampus Indonesia edisi ke-9, Juli 2025. Dengan pembahasan utama antara lain, akreditasi penting, tapi reputasi lebih penting. Institut Teknologi Sumatera mempunyai lahan kampus terluas di Indonesia. Mimpi-mimpi Profesor Madian, Rektor baru Universitas Airlangga Surabaya. Serta, keunikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya, di mana aktivitas dimulai pukul 3.55 dini hari. Untuk informasi dan pemesanan, bisa menghubungi kontak yang tertera pada video.